Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kita lanjutkan materi kita hari ini tentang membuat laporan PKL ya. Disclaimer dulu, ini video ini tidak 100% benar. Artinya kalau kalian punya cara ataupun tutorial lain yang sejenis atau yang mengajarkan tentang pembuatan laporan, silakan digunakan juga. Artinya cara yang Bapak ajarkan ini bukan 100% harus ditiru semua ya. Jadi kalau kalian punya cara sendiri yang itu lebih efisien ya silahkan digunakan. Karena dalam teknologi itu nggak ada cara baku, cara yang hanya satu-satunya. Jadi kalau ada cara yang lebih efisien ya silahkan digunakan. Dan jangan lupa sharing ya, bisa komentar di kolom komentar untuk tutorial atau cara lain yang mungkin nanti kedepannya akan Bapak buatkan juga. Oke, selanjutnya dalam pembuatan laporan praktik kerja lapangan ada beberapa ketentuan yang telah dibuat untuk daftar isi laporan. Yang pertama itu harus sistematikanya harus jelas ya. Laporan praktik kerja lapangan disusun dalam bentuk makalah atau paper atau buku dengan format sebagai berikut ini. Bagian pertama yaitu bagian awal, yaitu halaman judul, halaman pengesahan, halaman prakata, halaman daftar isi, dan daftar lampiran. Itu nanti spesifikasinya seperti ini. Di bagian isi ada bab 1, bab 2, bab 3, dan bab 4, di mana bab 1 itu latar belakang, ada pendahuluan ya, ada di dalamnya ada latar belakang, tujuan khusus praktik industri, dan manfaatnya nanti kalian jelaskan dalam teori dan juga referensi dari beberapa sumber. Nah, untuk latar belakang sendiri itu di sini nggak dituliskan sih minimal berapa paragraf. Tapi kalau Bapak sarankan nanti minimal 2 lah. Kalau bisa 3. Nanti kita bahas khusus ya di video selanjutnya. Kemudian di bab 2 ada kegiatan umum yang isinya mempelajari manajemen perusahaan dan struktur organisasi, data produksi, kompetensi tenaga kerja, lulusan SMK yang diharapkan oleh industri, dan hak kewajiban tenaga kerja. Nah, di kegiatan umum ini kalian mau nggak mau harus mewawancarai atau mendapatkan informasi langsung di tempat dudikat tempat kalian praktek. Dan ini nggak mungkin satu tempat itu sama dengan tempat yang lainnya. Harusnya itu berbeda. Nah, kemarin kita sudah sampaikan untuk satu tempat dudika itu kalian berarti nanti terbentuk tim ya, bukan berarti di dalam satu dudika ada 3 orang nanti membuat laporan berbeda. Tidak. Jadi satu dudika, satu laporan yang sama, dan isi dari penulisnya nanti adalah kumpulan dari jumlah anggota ya, di dalam dudika tersebut. Kalau di dalamnya ada 5 orang ya berarti 5 orang. Kalau ada 3 ya berarti 3. Di dalam satu laporan yang sama. Loh Pak, nanti pembagian tugasnya gimana? Ya silakan dibagi. Misalkan si A nanti tanya bagian manajemen perusahaan. Nanti si B bagian struktur organisasi. Nanti si C bagian produksi dan seterusnya. Intinya semua data yang kalian peroleh nanti dijadikan satu dan dibuat dalam satu laporan yang sama. Nah, lanjut di bab 3 itu ada kegiatan khusus. Ini isinya tentang kegiatan industri dan produksi. Kalau di dalamnya ada produksi barang dan jasa. Kemudian dan pengendalian mutu. Nah, pengendalian mutu ini tentu saja di setiap dudika pasti ada ya. Gimana sih agar konsumen atau orang yang datang ke situ itu mendapatkan pelayanan terbaik di sana gitu. Mutu yang dipertahankan apa gitu. Nah, kalau di kayak TVRI gimana itu pengendalian mutunya kira-kira ya. Di dalam pengendalian mutu tentu saja kalau di TVRI kan lebih ke jasa ya, jasa penyiaran. Gimana sih agar kualitas penyiarannya bagus, kemudian tayangan-tayangannya bermutu dan lain sebagainya. Gimana sih cara mereka menjaga itu? Kira-kira seperti itu. Kemudian yang
Selanjutnya yang B, di dalam kegiatan khusus apa saja yang harus dituliskan, kejadian khusus atau kasus yang terjadi di dalam kalian praktek ya. Maksudnya seperti ini, bila ada, kalau kalian mengalami sesuatu kejadian yang itu membuat kalian belajar atau menjadi bahan bagi kalian untuk mendapatkan ilmu lebih ya, misal kalian praktik di percetakannya misal. Nah ternyata di sana kalian salah setting tuh, salah setting, kalian kemudian menyebabkan kerugian di tempat percetak. Gimana sih penanganannya di sana? Nah itu kan menjadi sebuah studi kasus yang tentu saja nggak mungkin dialami oleh semua orang. Nah itu bisa di-sharingkan di laporan tersebut. Atau kejadian-kejadian yang bagus misalkan, ketika kalian diminta untuk desain misalkan, ternyata desainnya diakui bagus oleh customer ataupun oleh karyawan yang kerja di situ, itu tentu saja masuk dalam laporan juga. Kemudian kalian dikasih bonus gitu misalkan. Nah, yang terakhir di bab 3 adalah pengetahuan dan keterampilan baru yang diperoleh. Nah ini yang seperti Bapak sampaikan kemarin, kalau kalian PKL tetapi tidak ada skill ataupun penambahan kapasitas dan kapabilitas kalian selama PKL, itu berarti ada yang salah dengan PKL kalian. Nah di dalam PKL harusnya itu bertambah 1 atau 2 keahlian yang kalian peroleh. Syukur-syukur dari yang nggak bisa sama sekali itu menjadi pro, atau ya sebagian besar ilmu yang Bapak sampaikan yang kemarin belum sempat praktek itu sudah bisa dipraktekkan. Itu sangat-sangat bagus ya, itu juga dilaporkan dalam laporan kalian. Kemudian di bab 4 di terakhir itu ada kesimpulan dan saran. Nah kesimpulan ini berisi secara keseluruhan apa saja yang kalian peroleh ya, mulai dari pendahuluan, kemudian kegiatan umum, kemudian kegiatan khusus dari bulan pertama sampai bulan keempat kalian PKL. Itu apa sih kesimpulan yang dapat kalian jabarkan dalam sebuah laporan, baik itu sifatnya kesimpulan yang dampaknya positif ke kalian, atau ada mungkin yang dampaknya negatif. Dampak negatif itu seperti apa? Semisal kalian yang nggak pernah sakit gitu, atau jadi sakit. Nah berarti kan di situ ada kesimpulan yang perlu kalian sampaikan, dan itu menjadi masukan untuk kalian juga. Dan saran itu adalah saran untuk Dudika ya, saran untuk Dudika kedepannya untuk Dudika itu seperti apa. Nah laporan ini nanti akan kita buat rangkap 3, satu untuk sekolah, satu untuk kalian, dan satu untuk tempat Dudika kalian. Jadi saran ini nanti akan dibaca oleh Dudika tuh. Jadi saran yang kalian usulkan untuk Dudika selama kalian PKL itu apa? Usahakan ya, jangan usahakan lagi ya, wajib saran ini sifatnya membangun ya. Jangan kalian memberikan saran tetapi saran itu tidak memberikan dampak positif atau hal-hal yang perlu diperbaiki oleh Dudika tersebut. Kemudian ketentuan lain-lain adalah catatan kegiatan praktik kerja lapangan, lembar penilaian dan keterangan atau rekomendasi industri diserahkan oleh siswa kepada koordinator prakerin sekolah. Koordinator prakerin sekolah itu siapa? Itu panitia ya, nanti diserahkan ke panitia. Kemudian catatan lain-lain yang kedua, laporan diketik di atas kertas dengan ukuran kertas A4 dengan tata tulis ilmiah. Nanti akan Bapak jelaskan apa itu tata tulis ilmiah. Diketik rangkap 3 setelah disetujui pembimbing industri dan setelah diterima oleh guru pembimbing sekolah. Didistribusikan untuk 3 tempat tadi sudah saya sampaikan. Yang pertama adalah kalian sendiri, kemudian yang kedua adalah panitia atau sekolah, yang ketiga adalah pihak industri. Kemudian catatan yang ketiga untuk ketentuan kertasnya, marginnya itu nanti disetting
kanan kiri atas bawah ini ya, maksudnya kanan itu 4, kiri itu 4, atas 3, kanan 3, bawah 3. Nanti settingnya seperti apa kita akan cek di video selanjutnya. Untuk ukuran font 12, jenis fontnya Times New Roman, spasinya 1,5, tadi kertasnya sudah sebutkan apa. Nah, hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam pembuatan laporan setelah kalian tahu tuh gimana cara membuat laporan, Bapak sudah menyampaikan di pertemuan kita ya waktu itu. Buat catatan pribadi ya, buat catatan pribadi mengenai kegiatan selama PKL. Itu di buku aja nggak apa-apa, di buku atau di HP itu nggak masalah. Yang penting kalian punya catatan, biar nanti ketika ingin membuat laporan itu nggak bingung atau nggak nginget-nginget gitu kan, sudah punya catatan gitu. Dan yang kedua yang paling penting adalah seperti yang Bapak sampaikan berkali-kali, yaitu foto dokumentasi selama kegiatan. Kalian diperintahkan untuk apa? Foto. Punya ilmu baru di foto, punya keterampilan baru di foto gitu ya. Kalau kalian desain, jangan lupa portofolio hasil desain kalian itu juga dikirim ke file kalian gitu. Misal kalian sudah membuat desain banner gitu kan, dibuat dalam bentuk JPEG, di copy ke HP bisa atau di flash disk, nanti dimasukkan ke dalam lampiran gitu ya. Atau kalian buat video tuh, ya dipotong cuplikan videonya, di screenshot, kemudian dimasukkan ke laporan. Oke, kemudian yang ketiga memulai mencicil laporan tuh ya. Latar belakang itu kan nggak harus satu kali kerja ya. Kalian bisa ketika ngobrol, oh dapat masukan baru tuh, informasi baru latar belakang, bisa sejarah tempat PKL ya, atau oh ini kalian pas ketemu manajer tuh ngobrol sama manajernya, sejarahnya seperti apa gitu. Atau pas ketemu sama yang punya, misalkan di fotokopi, sejarah berdirinya fotokopi itu seperti apa, karyawannya di situ seperti apa, itu kan bisa jadi untuk latar belakang tuh. Nah, struktur organisasi mulai dari direktur, kemudian manajernya seperti apa, bagian produksi siapa, itu kan bisa dituliskan mulai dari sekarang. Itu kan bisa dicicil, nanti dipindahkan ke dalam bentuk tabel. Silakan buat, kan sudah bisa Corel Draw. Kalau Corel Draw-nya berat misalkan nggak ada akses komputernya, ya bisa pakai Microsoft Excel atau Microsoft Word, nggak masalah. Yang penting nanti ada bagian struktur organisasi, itu dijelaskan si A bagiannya apa, si B bagiannya apa. Itu termasuk dalam latar belakang atau di bab pertama tadi ya. Kemudian jangan pernah bosan untuk konsultasi dengan pembimbing lapangan. Artinya ketika kalian sudah punya target dan ada sesuatu yang mungkin kalian lupa dan lewat, saran saya selalu konsultasi dengan pembimbing lapangan. Ya fungsinya paling tidak ketika kalian nanti ternyata ada satu atau dua yang salah, tetapi kalian sudah bertanya dengan pembimbing lapangan, maka nanti pembimbing lapangan yang akan membantu kalian dalam menyelesaikan masalah tersebut gitu. Termasuk nanti dalam ketika wawancara ataupun presentasi terkait dengan laporan itu. Nanti pembimbing lapangan akan bantu kalian menjawab. Oke, jangan lupa ya, dibuatkan target bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat. Sehingga nanti ketika akhir masa PKL kalian, itu kalian nggak perlu lagi tuh bingung gitu kan, karena sudah punya target, sudah punya catatan. Di bulan pertama mau ngapain, bulan kedua mau ngapain, gitu dan seterusnya. Targetnya sudah dicapai belum, ya, didapatkan apa, itu kan sebenarnya punya catatan tersendiri gitu ya. Nah itu introducing atau pengenalan kita tentang video pertama, pembuatan laporan. Nah di video kedua nanti ya Bapak akan membuatkan sebuah video cara untuk tadi ya bahas terkait dengan yang ini nih. Ini kita akan bahas ini nanti, cara membuat margin ini. Mungkin sebagian sudah tahu, kalau yang belum tahu nanti disimak ya. Font 12 dan seterusnya. Ini
Oke. Oke. Nah, ada iklan sebentar. Baik, itu saja mungkin anak-anak untuk video kali ini. Jangan lupa tetap konsultasi ya dengan guru pembimbingnya, dan yang paling penting adalah jangan pernah bolos kalau ada sakit atau ada suatu kegiatan yang perlu istirahat, ya nggak apa-apa, koordinasi izin, jangan sampai bolos. Karena saya dapat beberapa laporan di beberapa tempat itu tanpa koordinasi anaknya tidak berangkat. Sekian video dari Bapak untuk pertemuan pertama kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa dibagikan jika video ini bermanfaat, dan Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.